Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masih dalam suasana merayakan Paskah. Dan hari ini kita ada di hari kedua merayakan Paskah. Sesungguhnya Yesus Kristus telah bangkit dan mengalahkan maut. Mari kita mengisi hari ini, Senin 21 April 2025, dalam sukacita iman, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mengawali perenungan ini dari renungan harian keluarga, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di sorga, kami sangat bersyukur oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan bagi kami semua yang menyelamatkan kami. Kami boleh menerima karya selamat Tuhan Allah di dalam Yesus yang mati dan bangkit bagi kami, dan hari ini pun kami menikmati hari baru pemberian Tuhan. Kami mengisinya dengan hidup dalam ketaatan kesetiaan kepada Tuhan lewat belajar firman. Karena itu ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh memahami firman Tuhan, dan ampun kami dari salah dan dosa yang sekiranya juga Engkau dapati sampai saat ini kami melakukan hal yang tidak Engkau kehendaki. Kami siap merenungkan firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua a. Firman dituliskan demikian. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Demikian firman, mari merenungkan dengan tema melihat dengan bijaksana. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kita sering menjumpai ada orang yang terlalu cepat mengambil kesimpulan tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu dan langsung menyebarkan informasi tanpa dasar. Hal ini kemudian menimbulkan keresahan, bahkan dapat menjadi penyebab pertengkaran dan perpecahan. Bagian firman Tuhan yang kita baca ayat 1 mengatakan bahwa Maria melihat batu penutup telah diambil dari kubur. Kata melihat yang digunakan adalah blepai dari blepo, artinya melihat, menjumpai, menyadari, menemukan, mengetahui. Nah, memang tidak ada ayat yang memberi informasi apakah Maria masuk ke dalam kubur untuk melihat keadaan di dalam atau tidak. Nah, reaksi spontannya tentu saja terkejut, takut, bertanya-tanya, dan langsung berpikir atau menyimpulkan bahwa sesuatu telah terjadi meskipun ia tidak tahu apa itu. Nah, masih dalam kondisi terkejut dan tanpa memeriksa terlebih dahulu, Maria segera berlari dan menyampaikan hal tersebut kepada Petrus dan seorang murid yang lain yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Tanpa memeriksa terlebih dahulu, Maria langsung menyampaikan atau menyimpulkan bahwa Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Padahal sesungguhnya Yesus Kristus telah bangkit. Ia hanya menyimpulkan setelah melihat pintu kubur atau batu itu yang terbuka. Kesimpulan awal yang seharusnya diperiksa atau dibuktikan kebenarannya. Sikap Maria ini pun merujuk pada sikap orang yang begitu mudah menyimpulkan sesuatu tanpa memeriksa atau melihat bukti terlebih dahulu. Sesuatu yang kemudian dapat menimbulkan kebingungan. Nah, sikap Maria ini membenarkan pernyataan kalau kita membaca di ayat 9 bahwa mereka tidak mengerti tentang pernyataan kitab suci tentang kebangkitan Yesus Kristus. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman hari ini mengingatkan kita tentang pentingnya untuk tidak langsung menyimpulkan segala sesuatu hanya dengan sekali lihat atau dengar. Butuh kebijaksanaan untuk memperhatikan dengan jeli sebelum mengambil kesimpulan
dan menyebarkan informasi. Sebab jika salah, maka kita akan mengalami sesuatu yang tidak diinginkan dan dapat menimbulkan keresahan, pertengkaran, dan perpecahan. Di era digital ini, kebijaksanaan dalam memberikan informasi dan menilai informasi yang diterima, termasuk dari media, dapat menolong kita untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagai orang tua, kita pun diajak untuk menolong anak-anak agar mampu memilah dan memilih informasi yang benar dan jujur dari informasi yang kita terima dan mereka terima, sehingga mereka menyebarkan itu dengan benar. Tuhan menolong kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas firman Tuhan bagi kami di saat ini yang terus mengingatkan kami untuk terus hidup dalam ketaatan kesetiaan kepada Tuhan, sehingga pun berusaha untuk hidup bijaksana. Sebab terkadang dalam menjalani kehidupan ini kami bertindak bodoh, tidak mengandalkan kebijaksanaan Tuhan, mengandalkan kekuatan hikmat kami sendiri, sehingga kami begitu cepat, begitu mudah menerima berbagai informasi, baik itu informasi positif maupun informasi negatif, dan kami cepat atau mudah pula untuk menyebarkan informasi-informasi tersebut yang terkadang itu informasi justru mengakibatkan hal-hal yang kami tidak inginkan, termasuk kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang terkadang kami salah sampaikan dan menyebabkan salah paham, gagal paham di antara kalangan umat Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami terus berdoa dan bermohon kepadamu, anugerahkan terus kami hikmat, Roh Kudus menuntun kami, agar di menjalani kehidupan di saat ini, kami terus hidup berkenan kepada Tuhan, hikmat Tuhan menuntun kami untuk berjalan di jalan yang benar. Semangat kebangkitan Kristus mewarnai kehidupan kami untuk terus berjuang dalam pengharapan iman kami atas kehidupan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Sebab itu berkati pribadi dan keluarga kami masing-masing, persekutuan jemaat, persekutuan masyarakat, berkati suami, berkati istri, anak-anak, orang tua, sanak saudara kami. Bahkan berkati tugas tanggung jawab pekerjaan kami masing-masing. Kami pun berdoa untuk persekutuan jemaat-Mu, kiranya ada terus dalam pemberkatan dan penyertaan Tuhan, termasuk Jemaat Maranatha Paslatan, dari kaum 1 hingga 27, bahkan mereka yang setia mengikuti renungan harian keluarga ini, terus ada dalam pemberkatan dan penyertaan Tuhan. Dikala ada dalam pergumulan, dikuatkan iman, kami percaya semangat kebangkitan Kristus menjadi kekuatan iman bagi kami semua, tak kala kami berada dalam pergumulan-pergumulan, entahkah sakit, dalam kebimbangan, keresahan, dan lain sebagainya. Kami mohon ya Tuhan, Engkau menguatkan kami. Pun kami berdoa kepadamu ya Tuhan, biarlah Engkau menolong kami ketika kami menikmati syukur dan sukacita dengan berbagai berkat Tuhan. Menolong kami supaya mampu mengucap syukur dan sukacita itu kami bawa di dalam Tuhan. Berkati perangkat pelayanan yang ada. Hamba-hambamu, diaken, penatua, guru agama, para pendeta yang ada. Diberkati kehidupan mereka senantiasa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, termasuk di Jemaat Maranatha Paslatan, diberkati oleh Tuhan. Berdoa terus untuk pemerintah, diberkati dan tugas tanggung jawab mereka melaksanakan panggilan pelayanan dalam kepemerintahan sesuai kehendak Tuhan, termasuk memberkati gerejamu, Gereja Masehi Injili di Minahasa, agar tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Para pemimpin di dalamnya, hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di jemaat-jemaat pelayanan Gemim, maupun di wilayah-wilayah pelayanan Gemim, maupun di sinode. Berkati semuanya agar dapat melaksanakan panggilan pelayanan seturut kehendak Tuhan. Sepanjang kehidupan kami hari ini, kami hanya bawa dan serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ini kami yang bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikian renungan harian keluarga di hari ini. Semangat Paskah terus mewarnai kehidupan kita untuk terus hidup dalam iman di dalam Yesus Kristus. Jalani kehidupan hari ini dengan berbagai tugas tanggung jawab dengan sukacita,
Jangan lupa selalu ikuti Renungan Harian Keluarga dari channel YouTube Gemim Maranatha Paslatan. Jangan lupa juga share, subscribe, like, dan komen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.